Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Berapa yang ada kita mau memulai video kita pagi hari ini. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Sepanjang malam kita juga boleh tidur, nyenyak dalam perlindungan Tuhan. Dan pagi hari ini kita boleh bersama-sama bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Sebab sungguh ada kekuatan, ada ketenangan, dan kita menikmati hadirat Tuhan. Sebab untuk pagi hari ini kami datang menyembah Tuhan. Sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau hadir dalam hidup kami. Dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sehingga kami terus mengalami kemenangan, datang pada kemenangan. Kami menikmati semua yang terbaik yang datangnya daripada. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hampiri rata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terkata. Ku yakin
Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelembasan terjadi di sini. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu. Haleluya. Kami datang menyembahmu, memuji meninggikan namamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau layak dianugerah. Selamanya, selamanya. Bagiku, bagiku. Sebutlah namamu, sebutlah
namamu. Kami datang menyembahmu sebab Engkau yang layak dipuji disembah. Kami nikmati hadirat-Mu. Ada kekuatan yang berlimpah-limpah yang Kau beri bagi kami. Sehingga kami catat menanggung segala perkara yang kami alami dalam hidup kami. Sebab Kau Allah yang setia. Sebab Kau tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Selamanya Kau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Habis-habisnya rahmat-Mu yang melimpahkan bagi kami. Kasih
setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam kemurahan dan kebajikan-Mu yang selalu meliputi kami semua. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami tenang sebab Engkau ada bersama kami. Kami tak pernah sendirian sebab Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain. Hanya Engkau. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu, Yesus, Yesus. Di dekat-Mu kami tenang, hanya di dalam-Mu kami aman. Pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu. Sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa yang ajaib, Bapa yang berkasih. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Suatu hati kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu. Kami mau terus memandang hanya kepada-Mu, berharap hanya kepada-Mu. Sebab kami percaya hanya pada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Pujilah nama-Mu, ya Allah. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu.
terlambat bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memberikan hatiku. Saat aku rasaku lagi, di situ kamu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau memberikan hatiku. Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami tenang di dalam hatiku tenang berada dekatmu, ya Allah jawaban hidup. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Pelihara hidupku. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau memberikan hatiku. Di saat aku rasaku lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memberikan hatiku. Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, ya pertolonganmu begitu ajaib. Kau memberikan hatiku. Di saat aku rasaku lagi, di situ tanganmu bekerja. Amin, amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memberikan hatiku.
mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh mata kami mau terus tertuju kepadamu, berharap dan percaya kepadamu. Karena sungguh pertolongan kami hanya datangnya daripadamu. Sebab itu kami tenang dalam segala keadaan kami. Sebab kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Kami percaya janji firman. Waktu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Simon. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita sampai ke bilangan 11 ya. Jadi saya akan membacakan, ya, ada 4 perikop di sini dengan judul Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Sampai di sini dulu, 1-3 ini kita tahu, ya kan, inilah umat-umat Tuhan yang tidak mengerti dan tidak mengalami apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Memang kita tahu ada 5 dosa dalam hidup kita ini, salah satunya dengan bersungut-sungut. Kita mengerti bahwa hidup ini oleh manusianya kita selalu ingin senang. Kita tidak pernah mau mengikuti apa kata Tuhan, tapi banyaknya kita mau mengikuti apa kata kita tentang hidup, ya. Jadi Tuhan, ya kan, begitu marah karena di sini dikatakan, ya kan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ya, sebetulnya mereka tidak mengerti. Tuhan tidak pernah menciptakan itu sesuatu yang buruk di hadapan kita. Tapi kita mengalami, kalau kita mau ikut Tuhan, memang kita harus mengerti apa yang Bapa mau terhadap anaknya. Kita tahu bahwa anak selalu ingin mau keinginan dia yang diikuti, tapi sebetulnya Bapa tidak, ya. Tapi di sini kita lihat ketika Tuhan marah, ya, Tuhan menyalakan api, ya, di tepi kemah mereka. Tapi sebagai anak, ya kan, mereka lari kemana? Memohon kepada Musa, ya, yang menjadi wakil, menjadi nabi bagi mereka.
Jadi mereka itu kalau sudah mengalami kesusahan, ya tentunya di sini menceritakan hidup kita ya. Banyak banyak di antara kita selalu ingin mau kalau sedikit susah berteriak sama bapaknya, tapi kalau dia senang dia lupa sama bapaknya. Ya di sini kita tidak mereka tidak tahu apa yang mereka alami, yang Tuhan inginkan supaya mereka hidup lebih layak. Karena kita tahu kalau mereka pernah berpikir lebih baik, ya kan, ketika mereka menjadi budak di tanah Mesir, budak di tanah ya budak di tanah Mesir, nah mereka lebih enak, tetapi bapaknya tidak mau. Ya, kita juga ya sebagai orang tua kepada anak juga demikian. Kita tidak mau anak kita itu hidup mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi anak-anak sekarang, kita lihat zaman-zaman sekarang selalu ingin mau hidup mereka yang mereka diikuti. Ya, jadi saya rasa di sini kita harus belajar bahwa Tuhan selalu, ya kan, ingin anak-anaknya, kita anak-anak Tuhan mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena orang yang belum pernah dekat sama Tuhan, belum pernah eh, merasakan dan mengalami ya kebaikan Tuhan, mereka selalu ingin menampilkan ego mereka. Jadi di sini yang saya dapat ayat 1 sampai 3 bahwa kita harus selalu mengalami kebaikan Tuhan seperti ketika mereka dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, ya kan? Nah, menuju Kanaan itu Tuhan mau mereka merdeka. Tapi bangsa ini memang itulah namanya manusia yang selalu bersungut-sungut. Baik yang kedua, Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Apapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa ini berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuat menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini,
atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberi kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa, dan mengatur pasukan, kemudian bawa mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padaku itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan aku akan memikul tanggung jawab dan tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Maka karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Tuhan, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberi kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu, sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup, atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukannya. Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Nah, di sini perikop kedua kita tahu bangsa Israel ini dikatakan bajingan ya. Jadi ada yang bajingan. Jadi saya lihat ini ada nafsu
yang rakus ya, nafsu yang rakus. Mereka membandingkan ya kan, ketika di Israel, di Mesir makanannya ada makan ikan ya dan sebagainya, daging, tapi di sini mereka tidak, hanya makan mana. Jadi banyak mengeluh, sehingga juga Musa rasanya bebannya berat. Jadi dia, kalau di sini kita lihat, dia curhat sama Tuhan. Tuhan, masakah engkau biarkan aku, ya kan? Tapi di sini saya lihat ya kan, Tuhan itu sebetulnya, kita sebetulnya tidak boleh memaksa Tuhan. Ya, saya juga uh, merasakan bahwa hidup ini ya kan, kita banyak keinginan kita, bukan keinginan Tuhan yang kita jalankan. Jadi Musa juga sampai tertekan ya kan, curhat sama Tuhan, mengadu sama Tuhan, sampai kita tahu di sini juga pengikutnya ada 600 orang ya kan. Di mana mendapat itu apa nama eh, daging yang begitu banyak, lembu, kambing, dan domba yang mau disembeli. Tapi disinilah kita lihat kuasa Tuhan itu ajaib ya. Jadi kita harus belajar punya iman juga ya. Tapi kadang-kadang iman kita memang suka goyang ya. Jadi mereka, Musa pun bertanya-tanya dari mana. Tapi dijawab oleh di sini Tuhan jawab, masa kau hendak percaya? Kita ingat ketika dulu Tuhan Yesus bisa beri makan begitu banyak orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan di sini saya merasakan bahwa kita harus semakin percaya bahwa Tuhan itu ada, ya. Tuhan itu dapat menolong kita, dan tinggal dia punya kuasa yang tidak pernah kita ketahui. Dan di sini bangsa ini ya kan, mereka dikasih makan 1 bulan ya, daging, diberi Tuhan makan daging. Kalau enggak mana terus, katanya mana terus. Nah, jadi saya juga belajar di sini, kita harus menikmati ya. Kita dan jangan bersungut-sungut ya kan, jangan berkeluh kesah tiap hari makan mana ya kan. Mungkin di dalam kehidupan kita ya kan, kita mungkin tiap hari ya, apalagi kalau kita masih dalam proses ya, proses hidup bagaimana ya. Kak, saya juga tahu dulu gimana gaji yang masih saya 3.500 rupiah ya kan. Nah, tapi kita tidak boleh mengeluh. Kita harus bisa mengatur. Mengatur apa? Kita mengatur bagaimana kita mau manage. Sekarang misalnya gaji UMP 3 juta, ya 3 juta, ya kita harus manage lah. Jangan kita gaji 3 juta, biaya hidup 1 bulan 4,5 juta. Ya, kita lihat orang ada apa, kita mau ada apa. Kita lihat orang apa nama selalu, wah saya apa nama mau seperti orang itu. Baik, kita mau seperti orang itu, tapi kita tidak boleh memaksa diri. Ya, saya rasa kita tahu kita tidak bisa tiap hari makan daging, tapi kan ada ciptaan Tuhan, ya kan, kedelai sama dengan daging, tempe sama dengan daging, ya tahu, ya kan semua. Saya rasa itu lebih sehat, lebih sehat. Mereka merasa mereka tuh biasa makan, ya kan, ikan, ya kan, makan daging, sayur mayur, ada. Ya, sebetulnya dengan hidup kita juga kita bisa makan, tapi tidak tiap hari makan daging, ya.
Nah, ini yang kadang-kadang saya lihat hidup kita itu kita apa ter eh, terjerumus ke dalam eh, gaya-gaya yang bukan kemampuan kita, ya. Jadi kalau saya dulu ya, saya tidak pernah makan yang istilahnya seperti orang makan. Karena apa ya, gaji saya kecil. Ya kan, saya dulu karena tukang gerobak kan, tarik gerobak itu kalau makan itu nasi Padang tuh satu bungkus gak cukup, harus dua bungkus. Tapi uang makannya cuma 250, ya kan, gimana caranya? Ya tiap hari itu saya udah langganan sama uh, warung itu. Saya bilang saya potong potong daunnya dulu kan, daun sama korannya potong, ya, enggak pakai itu. Saya bawa baskom. Jadi baskom dua bungkus nasi itu di satu. Lauknya apa? Cuma sayur kacang panjang, kuahnya sendiri, dengan kuah, ya kan, kadang sayur nangka, ya, dengan bumbu rendang, ya. Ya mau nggak mau, kalau nggak kenyang. Nah, jadi kita berada di sini, kita nggak boleh bersungut-sungut, ya, kemampuan kita begitu, ya. Tapi saya percaya, ya, penyertaan Tuhan itu tidak akan lewat sama kita. Kalau kita hidup benar, kita mau mengikuti Tuhan, ada masanya, ya. Kita tahu, ya, ada banyak yang saya alami, ya kan. Nah, saya juga eh, belajar, ya, belajar supaya apa, ya. Jangan kita mengikut apa orang ada apa kita mau ada apa, jangan. Tapi kita belajar bagaimana hidup yang sesungguhnya. Pasti, ya kan, Tuhan akan tolong, Tuhan akan berikan. Tapi jangan pula saya mau ini mau itu, malas. Nah, itu nggak boleh itu, ya kan. Nggak ditolong bersungut-sungut, ya. Dengan kita ikut Koram Deo ini ada banyak hal yang kita pelajari. Ya, bahwa kita ini, ya, seperti saya bukan seorang apa nama eh, bukan seperti apa nama Harry, ya, pernah sekolah kitab, nggak pernah. Tapi ya kita yang penting kita tanya Tuhan apa bagiannya kita, ya. Nah, jadi di sini saya lihat banyak hal-hal yang eh, Tuhan inginkan kepada kita. Jangan keinginan kita, ya. Kalau keinginan kita ujungnya apa? Kita jadi rakus, ya. Jadi rakus itu banyak bahayanya, ya. Jadi saya rasa itu yang eh, kita harus perjuangkan untuk hidup kita supaya kita menjadi lebih baik. Yang berikutnya ayat 24, ke 70 orang tua-tua, ya, setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu, menyuruh mereka berdiri sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya dan ditaruhnya atas 70 tua-tua itu. Ketika roh itu dihinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hingga pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah.
maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahu kepada Musa, Eldad dan Meldad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak muda menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Nah, di sini juga ya kan. Nah, saya lihat ya Tuhan itu luar biasa. Dia memanggil yang tua-tua, ya kan? Karena apa? Ya, kita tua, ya kan memang saya setuju seperti Pelita kalau udah 60 umur 60 kita tidak lagi masuk dalam kategori pengurus. Tetapi ya kan kita juga bisa dipakai Tuhan, ya kan? Jadi jangan sampai saya dengar ada juga orang-orang kalau dia sudah selama ini dipakai di gereja, tahu-tahu ya kan udah tua tidak lagi duduk pengurus, merajuk ya. Kalau saya pikir saya bilang sama teman-teman apa yang kita apa nama rebutkan ya sudahlah anak muda itu yang harus kita kasih kesempatan ya jadi kasih kesempatan sama mereka ya kita bisa apa yang kita kerjakan dari dulu saya tidak pernah seperti orang ya kan mau mencari ya kedudukan ya saya berapa kali diminta jadi ini jadi itu saya bilang nggak perlulah yang penting saya jadi jemaat ya kan nah jadi kita harus tahu jangan kita mau cari ya kan satu kedudukan di gereja ya kalau Tuhan mau pakai itu lain cerita ya jadi saya terus terang aja di gereja tidak mau mencari apa nama harus posisi ini ya tapi kalau itu dari Tuhan ya apa nama pengurus bisa bisa apa dikasih tahu Tuhan wah ini orang ini harus pakai ya jadi kita tahu di sini yang tua-tua ya kan kenapa ya Musa Tuhan kasih kepenuhan ya nah tapi di sini anak muda ya kan yang Yosua ini yang agak apa mungkin lihat orang tua ini bagaimana ya dia ngelapor sama Musa tapi Musa bilang sama dia ini kan orang kalau semuanya jadi nabi kan kita kan nggak susah nah di sini kita harus saling ya kan mengenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib Tuhan yang selalu bisa menolong ya setiap kita jadi kita tahu bahwa Allah itu maha besar jadi dan kita yang penting kalau itu dari Tuhan ya kan pasti tidak salah. Tapi kalau dari manusia ya kan nah itu yang bahaya ya. Jadi saya rasa kita harus mengerti bahwa kita tidak ya kan boleh saling rebutan ya. Jadi kita harus percaya Tuhan itu bisa memakai waktunya Tuhan. Nah, yang terakhir tentang burung puyuh. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauh
ke segala penjuru, dan kira-kira dua hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikitnya mengumpul 10 homer. Ke 10 homer, saya buka-buka itu satu homernya 360 liter, jadi 3.600 ya, banyak sekali. Mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selain daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Nah, di sini saya lihat ya, kita jangan terlalu berkeluh kesah, bersungut-sungut ya kan. Nah, mau minta daging semua sudah ada Tuhan tuh. Tapi apa? Tuhan kasih ya kan burung puyuh ya kan sama mereka. Tapi apa yang terjadi ya kan? Nah, di sini terjadi murka Tuhan terhadap mereka. Di sini selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan satu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Tawa berangkatlah bangsa itu ke Haserot dan mereka tinggal di sana. Nah, kita tahu di sini bahwa kalau kita hidup terlalu nafsu, ya kan, itu banyak yang kita harus eh, alami, ya kan. Saya juga dulu ingin sekali, ya kan, begini, tapi setelah sekarang, ya kan, apalagi setelah saya operasi kepala, saya lihat ya, memang penyesalan itu datangnya itu selalu di belakang, ya. Jadi apa yang kita mau cari, ya kan, sebetulnya eh, segala sesuatu ya yang kita harapkan itu kadang-kadang memang kalau tidak seizin Tuhan, ya kan, ujungnya apa? Sia-sia. Jadi saya banyak mengalami mengalami keadaan hidup yang seperti ini, ya kan. Jadi saya mengajak kita tetap harus bekerja, karena kita di kejadian kita pada orang yang berdosa. Jadi Tuhan mau kita dengan keringat dan peluh dan keringat kita baru dapat makan. Tapi kita harus jangan hidup ini menjadi rakus karena ujungnya sia-sia. Demikian Her, ya. Maaf saya agak uh, sulit untuk menceritakan ya. Jadi ada sedikit apa apa uh, keadaan yang harus saya lewati, tapi saya harap Tuhan bisa pulihkan. Demikian Her. Oke, aman kok, enggak apa-apa kok. Terima kasih buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tentu ini sebuah pembelajaran yang sangat-sangat penting, menjadi peringatan bagi kita. Pertama, ini salah satu hal yang kalau di camp pria itu dibahas sebagai 5 dosa penghalang kita masuk tanah Kanaan, yaitu menikmati hidup dalam kemaksimalan. Nah, pertama, yang kita belajar hari ini, jangan sampai keserakahan itu menguasai hati kita. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada, bersyukur, dan menikmati. Karena kalau keserakahan yang menguasai, nafsu rakus yang menguasai, maka
tentu kita akan menjadi orang yang tidak tahu bersyukur, terus pasti lawan dari bersyukur ya bersungut-sungut. Dan ketika bersungut-sungut, kita nggak akan lagi bisa melihat kebaikan Tuhan, bahkan kita akan membanding-bandingkan Tuhan yang sebenarnya tidak ada bandingannya. Orang kalau sudah dipenuhi nafsu serakah, terus bersungut-sungut itu pasti ngawur. Seperti mereka bilang, mereka ingat di Mesir, siapa bilang mereka nggak bayar? Mereka itu diperbudak, hidup susah. Tapi karena nafsu serakah, bersungut-sungut, akhirnya diputar balik semua keadaan. Semua disalahkan, pemimpin disalahkan, Tuhan disalahkan. Seakan-akan kehidupan mereka dulu itu jauh lebih baik. Padahal sudah jelas kehidupan mereka sebelumnya itu jauh lebih buruk dibanding dengan apa yang mereka alami di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Mereka butuh apa diberi, mereka minta apa dikasih. Jadi yang tadi ada kata-kata bangsa bajingan. Nah inilah bahayanya pengaruh-pengaruh dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi bangsa bajingan itu adalah orang-orang bukan Israel, tapi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka melihat bahwa ada Tuhan yang besar dalam memimpin bangsa Israel, nah mereka tertarik dan mereka berpikir, mereka akan gabung supaya mereka juga mengalami kebesaran Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Tapi paradigma lama mereka tuh nggak berubah. Mereka tetap mempunyai mental bajingan. Karena memang pada dasarnya mereka bukan orang percaya. Nah, jadi hati-hati dengan pengaruh-pengaruh. Makanya ketika kita menghadapi situasi apapun, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 katakan, kalau kita mau tetap berbahagia dan berhasil, jangan ikuti nasihat orang fasik. Ketika ada sedikit saja percikan api, kalau terus langsung disiram dengan air firman Tuhan, selesai. Tapi kalau ada sedikit percikan api dan kita dengerin nasihat-nasihat orang fasik, itu bagaikan bensin yang akan membuat semakin menyala. Dan akhirnya murka Tuhan lah yang menyala. Jadi pagi hari ini, sekali lagi terima kasih untuk sharing dan kesaksian hidup Ko Simon dalam segala keadaan. Mari kita belajar mencukupkan diri yang dengan apa yang ada, sehingga kita bisa bersyukur dan kita bisa menikmati hari-hari hidup kita. Jadi tentu ada banyak hal yang Bapak Ibu dapat karena waktulah, maka hanya ini yang saya tambahkan meneguhkan apa yang tadi Pak Simon sudah sampaikan secara detail. Mari miliki hati yang bersyukur, seberapapun berkat Tuhan yang Tuhan percayakan. Mungkin seperti yang Pak Simon cerita tadi, hanya UMR, hanya bisa makan pakai bumbu rendangnya, bukan daging rendangnya. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Tunggu waktu Tuhan. Ketika Tuhan mempromosikan, semua pasti jadi. Amin. Jadi sekali lagi berkali-kali saya katakan, hidup itu murah. Yang mahal itu gaya hidup. Jadi hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Jangan sampai keserakahan menguasai hati kita. Karena itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Seperti Cosimo tadi katakan, penyesalan itu selalu akan datang terlambat. Jadi mari belajar terus bersyukur, tentu tetap bekerja seperti Cosimo tadi katakan, tapi jangan karena serakah, pengen punya ini, punya itu, pengen lebih banyak. Seperti tadi Cosimo katakan di ayat katakan 3.500 liter itu kan kelewatan. 3.600 liter itu kan kelewatan ngumpulinya saking nafsunya. Makanya firman Tuhan tadi katakan belum lagi sampai sepatu sudah sampai muntah. Karena saking nafsunya serakah. Jadi hati-hati dengan keserakahan. Tuhan ingatkan dan merenungkan lagi sepanjang hari ini. Dan kita mau bersyukur dalam segala keadaan. Oke, selanjutnya Ibu Ros, silakan pimpin doa dan nanti akan ditutup oleh Coach Simon. Ya, mari kita doa bersama. Dan terima kasih kami bersyukur pada hari ini kami masih bersama-sama Tuhan bisa korong dia Tuhan. Tuhan, satu hal yang kami minta Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan lebih dekat dengan Engkau, lebih mengenal Engkau. Ajar kami Tuhan, agar hidup kami Tuhan tidak hidup di dalam
nafsu Tuhan dan dikuasai oleh keserakahan. Ajar kami menjadi pribadi Tuhan yang bisa mengucap syukur, yang tahu mengucap syukur Tuhan atas semua yang Engkau karuniakan pada kami. Sehingga kami menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bisa memuliakan Engkau dan hidup kami Tuhan. Dalam hidup kami orang bisa melihat ada tangan kuasa-Mu, ada kasih-Mu sertai kami. Sehingga kami bisa menjadi contoh bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Kau karuniakan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan belajar bertanggung jawab di dalam menerima semua apapun yang Kau karuniakan dalam hidup kami Tuhan. Kami juga mau menjadi pribadi yang murah hati Tuhan. Mendukung setiap visi misi Tuhan dari gereja kami Tuhan. Kami mau siap Tuhan. Kami mau murah hati di dalam Tuhan memberikan waktu, tenaga kami maupun dana kami Tuhan. Sehingga lebih banyak lagi Tuhan orang dimenangkan Tuhan. Banyak orang yang percaya pada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ajar kami selalu Tuhan setiap hari. Hari demi hari semakin baik. Semakin menuju kesempurnaan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan kami juga berdoa Tuhan. Untuk Kak Simon. Yalah Tuhan. Kau pulihkan dia semakin sempurna Tuhan. Pulihkan setiap sarafnya Tuhan, setiap jaringan otaknya Tuhan. Semuanya Tuhan, juga bekas operasinya Tuhan. Kau pulihkan dengan sempurna. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Kau masih mau memakai Pak Simon, memakai hidupnya Tuhan. Untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Yali yang sudah selesai melakukan operasi kataraknya Bapak. Biarlah juga Tuhan Kau pulihkan dengan sempurna setiap bekas operasinya Tuhan. Dan penglihatannya menjadi normal kembali. Kami percaya Allah kami Allah yang kuasa. Allah kami Allah yang hidup. Yang selalu menjaga setiap kami anak-anaknya yang percaya kepadanya. Setiap masalah apapun Tuhan boleh datang. Tapi kami percaya di dalam Engkau kami sudah Tuhan. Menerima Tuhan. Setiap solusi, setiap jalan keluar dari permasalahan kami. Karena kami tahu di setiap masalah, Engkau mengangkat kami lebih tinggi lagi Tuhan. Lebih baik lagi. Terima kasih kami punya Allah Bapa yang sempurna. Biarlah Tuhan Kau berkati si anggota Kram Leo ini Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi ya Bapa. Setiap kami boleh menjadi saksi dimanapun kami melangkah Tuhan. Terima kasih Yesus berkati hidup kami Tuhan. Keluarga kami semuanya Tuhan memuliakan Engkau Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih kami bersyukur juga Tuhan untuk negara kami. Yang bersyukur kalau kami tinggal di negara Indonesia ini Tuhan. Segala sesuatunya baik. Dan kami tetap mau berdoa Tuhan untuk presiden kami, untuk setiap pemimpin-pemimpin daerah, untuk setiap menteri. Semuanya Tuhan. Dan berikan Tuhan mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang penuh pengabdian, hati yang jujur untuk melakukan Tuhan pekerjaan yang Kau percayakan pada mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan setiap rakyat Indonesia Tuhan boleh mengalami kemakmuran, juga mengalami Tuhan percaya pada Engkau Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu terjadi atas setiap penduduk bangsa Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa kami lebih baik lagi Tuhan. Dan juga berkati setiap hasil buminya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mengaruniakan keamanan kepada Indonesia Tuhan. Juga untuk pemilihan pemimpin di masa yang akan datang. Tuhan sediakan yang terbaik. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami naikkan Tuhan doa syukur kami hanya dalam nama Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini Tuhan, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, kami masih bisa mengikuti Koram Deo Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu yang kami rasakan. Kami mau Tuhan menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini, sehingga apa yang kami inginkan, rencanakan, Tuhan berkenan untuk memberkati. Dan akhirnya kami mau serahkan hidup kami, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami mau terima berkat-Mu, berkat damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, dan hikmat akal budi dari Allah Roh Kudus, mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.